Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian pecahan dan juga macam-macamnya. Untuk di video kali ini kita akan lanjutkan tentang pecahan senilai dan juga cara mengubah pecahan menjadi bentuk yang lainnya. Kita mulai dulu yang pertama tentang pecahan senilai. Jadi pecahan senilai merupakan pecahan yang nilainya itu tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi untuk mencari pecahan senilai, kalian tinggal membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan itu dengan bilangan yang sama. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bilangan aslinya itu yang digunakan untuk membagi atau mengalih harus bilangan yang sama. Kalian perhatikan di layar, pecahan A per B dengan B bukan 0 dapat diubah ke dalam bentuk paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kemudian untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soalnya. Ada dua soal, yaitu yang A 3/5 dan yang B 8/12. Untuk penyelesaiannya, yang A 3/5 itu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama, dikali dengan 2, 3, dan juga 4. Hasil dari perkalian itu menjadi pecahan senilai dengan 3/5. 3/5 senilai dengan 6/10, 9/15, dan 12/20. Kemudian untuk yang B 8/12, untuk mencari pecahan senilainya bisa dibagi dengan bilangan yang sama dan juga bisa dikali dengan bilangan yang sama. 8/12 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4 dan dikalikan dengan bilangan yang lainnya, sehingga nanti untuk pecahan senilainya 8/12 itu sama dengan 4/6, 2/3, dan 16/24. Nah, kemudian mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi biasa, kalian langsung lihat contohnya. Yang nomor 1, 2, 3/4. Cara mencari pecahan campuran yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat yang ada di depan, itu 2, dikali 4 yaitu penyebutnya, ditambah 3 yaitu pembilangnya, per penyebut atau per 4, sehingga 2 dikali 4 tambah 3 itu 11/4. Sama halnya dengan yang nomor 2, tinggal 3 dikali 8 ditambah 5 dibagi 8 menjadi 29/8. Lanjut lagi tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, desimal itu merupakan pecahan dengan berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yang perlu dilakukan adalah dengan menjadikan penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Contoh yang nomor 1, 1/2. Untuk dijadikan menjadi pecahan desimal, dia harus penyebutnya menjadi 10 terlebih dahulu karena 2 paling dekat dengan 10. 2 menjadi 10 itu dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5 sehingga hasilnya menjadi 5/10 atau 0,5. Kemudian yang nomor 2 itu 3/4. 3/4 itu kalau mau dijadikan 10 kan tidak bisa, sehingga yang paling dekat 4 itu dikalikan 25 agar menjadi 100. Kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. Sehingga jawabannya menjadi 75/100 atau 0,75. Begitu juga untuk yang nomor 3. Kita lanjutkan untuk mengubah pecahan desimal menjadi biasa atau campuran paling sederhana. Contoh yang nomor 1, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,8 adalah, nah, di slide awal tadi sudah dibahas untuk 0,8 itu sama dengan 8/10. Nah, karena FPB 8 dan 10 itu 2, maka pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi 2. 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2, sehingga hasilnya 4/5. Kemudian yang nomor 2, contoh yang lainnya. Bentuk pecahan campuran paling sederhana dari 1,36 adalah, nah, 1,36 itu sama dengan 136/100 atau sama juga dengan 1/36/100 supaya lebih mudah.
Nah, karena FPB 36 dan 100 itu 4, maka 36 dan 100 itu sama-sama dibagi 4. Sehingga nanti hasilnya 19/25. Mohon maaf itu ada kesalahan ya, yang benar 19/25. Lanjut untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen. Persen merupakan per 100. Sehingga untuk contohnya nomor 1, bentuk persen dari 3/5 adalah 3/5 itu untuk dijadikan 105, untuk penyebutnya kan dikali 20. Nah, karena penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga dikali 20, sehingga jawabannya menjadi 60/100 atau 60%. Mudah ya, tinggal dijadikan 100 untuk penyebutnya. Dikali berapa? Tergantung dengan penyebutnya. Kalau misalnya penyebutnya 4 berarti dikali 25 dan seterusnya. Untuk yang nomor 2, bentuk persen dari 23/4. Nah, karena pecahannya itu pecahan campuran, kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 23/4 itu sama dengan 11/4. Nah, kemudian nanti 11/4 kita jadikan persen itu dengan cara mengalihkan penyebutnya dengan 25. Kenapa 25? Karena 4 dikali 25 itu 100. Nah, itu ada kesalahan lagi. Harusnya 11/4 ya, bukan 3/5. Nanti hasilnya menjadi 275/100 atau 275%. Kita lanjutkan untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran sederhana. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 12%. Kalian lihat contohnya nomor 1. 12% itu sama dengan 12/100 karena persen merupakan per 100. Nah, karena FPB dari 12 dan 100 itu sama dengan 4, maka pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi 4. 12 dibagi 4 dan 100 dibagi 4, sehingga hasilnya 3/25. Kemudian untuk yang nomor 2, bentuk pecahan campuran paling sederhana dari 325%. Ini yang diminta menjadi bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Nah, 325% itu sama dengan 325/100. Karena FPB dari 325 dan 100 itu 25, maka 325 untuk pembilang dan 100 untuk penyebut itu sama-sama kita bagi 25 menjadi 13/4. Sehingga kalau dibuat menjadi pecahan campuran menjadi 31/4. Kenapa 31/4? Caranya dengan kalian bagi 13 dibagi 4 dapatnya berapa? Dapatnya 3, karena 3 kali 4 itu 12. Masih sisa 1, kita taruh di atas sebagai pembilang dan 4-nya tetap menjadi 31/4. Nah, masih semangat ya, kita masih ada beberapa konsep lagi yang harus dipelajari. Oke, lanjut untuk mengubah pecahan desimal menjadi persen. Dari awal sudah Bu Guru katakan kalau persen itu per 100. Langsung masuk ke contoh agar lebih paham. Yang nomor 1, bentuk persen dari 0,2. Nah, 0,2 itu sama dengan 2/10. Kalau tadi ditanyakan persen, berarti kan harus dijadikan per 100. Karena penyebutnya 10, supaya menjadi 100 harus dikali 10. Karena penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga dikali 10, sehingga menjadi 20/100 atau 20%. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, bentuk persen dari 0,15. 0,15 itu sama dengan 15/100, sehingga hasilnya adalah 15%. Lanjut untuk mengubah persen menjadi pecahan desimal. Contohnya untuk yang nomor 1, bentuk desimal dari 7% adalah 7% itu sama dengan 7/100 karena persen merupakan per 100, sehingga hasilnya merupakan 0,07. Dan yang nomor 2, untuk bentuk desimal dari 375% adalah 375% itu sama dengan 375/100, sehingga tinggal dibagi menjadi 3,75. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian
Di akhir slide ini Bu Guru ada tugas untuk kalian, ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikumpulkan kepada wali kelas. Jangan lupa ya, kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Nah, mungkin hanya itu materi kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tetap semangat belajar anak-anak semuanya. Nah, itu tadi materi kita kali ini tentang pecahan. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, selamat belajar anak-anakku. Tetap jaga kesehatan. BDR di rumah tidak masalah. Wassalamualaikum.